Sejak akhir abad ke-19, sejak lahirnya Liverpool Football Club, di Merseyside akan selalu ada pertarungan antara dua warna, antara merah biru, antara Liverpool dan Everton. Bagi mereka yang mengetahui kenapa Liverpool lahir, rasanya mereka akan memilih warna biru, memilih Everton sebagai klub idolanya. Tetapi bagi mereka yang terhipnotis akan kehebatan Bill Shankly merombak Liverpool, mereka akan berdiri di tribun The Kop untuk menyanyikan You'll Never Walk Alone. Dan bagi mereka yang lahir lalu tumbuh di kota Merseyside, hampir bisa dikatakan pilihan mereka sudah ditentukan dari keluarga mereka. Dan itulah yang dialami oleh Jamie Lee Duncan Carragher. Sejak lahir pada tanggal 28 Januari 1978, Jamie Carragher sudah ditakdirkan untuk menjadi pendukung Everton. Hal itu tak terlepas dari pilihan sang ayah, Billy Carragher, yang merupakan Evertonian. Bahkan saking cintanya Billy dengan Everton, nama Lee Duncan yang ada di tengah-tengah nama Jamie diambil dari dua nama legenda Everton, yakni Gordon Lee dan Duncan McKenzie. Dan akibat pilihan dari ayahnya itu, Jamie kecil menjalani hidup sebagai pendukung Everton sejati. Saat Everton bermain, ia akan selalu mendukungnya. Dan saat ada kabar terbaru tentang Everton, ia tak mau ketinggalan tentang berita itu, meski kabar yang diterimanya itu hanyalah sebuah lelucon semata. Pada musim semi 1988, satu edisi majalah Shoot membuatku cukup trauma. Saat itu, aku percaya bahwa Everton mendatangkan Ian Rush dari Juventus sebab dia muncul di cover shoot mengenakan jersey biru. Melihat itu, aku pun berlari ke rumah dan berteriak ke semua orang, "Kita mendatangkan Ian Rush." Namun, ketika aku kembali membaca artikel itu, ternyata itu cuma lelucon April Mop. Selepas mengetahui itu, aku tidak tertawa dan mencapai tingkat kedewasaan pada 90 menit selanjutnya. Meski tertipu dengan lelucon April Mop, tetapi itu tidak mengurangkan rasa cintanya kepada Everton. Kara kecil tetap menjadi pendukung The Toffees dan berharap bisa membelanya kelak. Dan demi bisa membela klub idolanya, Jamie Carragher kecil berlatih sepak bola di Everton School of Excellence dan juga di Liverpool School of Excellence. Setelah sekian lama berlatih di dua sekolah itu, Jamie Carragher kecil mendapat ujian sebagai Evertonian. Mantan winger Liverpool era 70-an, Steve Hagway, yang pada saat itu bekerja di Akademi Liverpool, meminta dirinya untuk fokus berlatih di Akademi Liverpool dan meninggalkan Akademi Everton. Mendapati ajakan itu, Carragher pun dilema. Di dalam hatinya, ia tidak mungkin meninggalkan Everton. Namun di satu sisi, ajakan Hagway tak bisa ia tolak. Hingga akhirnya, karena cintanya begitu besar kepada Everton, ia pun secara tegas menolak ajakan Hagway. Akan tetapi, setelah ia berbicara kepada ayahnya terkait keputusannya itu, Jamie Carragher malah diberikan pesan untuk tidak meninggalkan Anfield. Sebab menurut Billy Carragher, meninggalkan Anfield adalah sebuah kesalahan besar. Selepas mendapatkan pesan itu, dan setelah berbulan-bulan lamanya menimbang serta melihat mana yang lebih baik, akhirnya Jamie Carragher membuat sebuah keputusan baru. Aku meminta ayahku untuk bilang ke Hagway apakah aku mempunyai kesempatan untuk kembali, dan syukurlah kesempatan itu masih ada. Dan kemudian saat usiaku 14 tahun, aku menandatangani kontrak jangka panjang pertamaku dengan Liverpool. Ucap Carragher menceritakan kisahnya bahwa ia akhirnya menerima Liverpool di dalam dirinya. Dan selepas menerima Liverpool di dalam dirinya, perjalanannya di dunia sepak bola pun dimulai. Di awal berlatih di Akademi Liverpool, Cara tidak dimainkan sebagai bek. Ia lebih sering dimainkan di lini serang. Akan tetapi, penampilannya pada saat itu tidaklah mengesankan. Hingga akhirnya, posisi bermainnya pun dirubah dari lini serang lalu ke lini tengah.
Hingga akhirnya ia memantapkan dirinya bermain di lini pertahanan. Dan perubahan posisi bermain Kara saat itu nyatanya malah membuahkan hasil manis bagi dirinya. Di musim 1995-1996, Jamie Carragher sukses membantu tim muda Liverpool menjuarai FA Youth Cup. Dan dengan keberhasilannya saat itu, ia dipromosikan ke tim utama. Meski berhasil menembus tim utama, tetapi pada saat itu ia bukanlah pilihan utama. Ia hanyalah pesepak bola muda yang menjadi pelengkap para seniornya. Meski hanya menjadi pelengkap dan pelapis, tetapi sebagai pemain muda, jelas itu cukup berarti. Sebab mereka telah berhasil naik satu tingkat dan hanya tinggal menunggu waktu saja untuk pelatih memanggil namanya dan menurunkannya. Hingga akhirnya waktu yang ditunggu Carragher pun tiba. Roy Evans, manajer Liverpool saat itu, memanggilnya dan memintanya untuk bersiap-siap. Di Piala Liga, di perempat final melawan Middlesbrough, akhirnya Jamie Carragher untuk pertama kalinya turun ke lapangan membela Liverpool. Meski pada laga debutnya itu tidak berakhir manis dan Liverpool harus tersingkir dari Piala Liga, akan tetapi 3 hari berselang, Jamie Carragher sukses menjalani laga debutnya di Premier League. Namun sayangnya, untuk sekali lagi, di laga debutnya itu, Jamie Carragher kembali bermain dari bangku cadangan. Hingga akhirnya, usai 2 kali tampil sebagai pemain mengganti, di laga selanjutnya, saat Liverpool menjamu Aston Villa, Jamie Carragher akhirnya tidak lagi tampil sebagai pemain mengganti. Ia diturunkan Roy Evans sejak menit awal. Akan tetapi, pada laga itu, ia tidak bermain sebagai bek tengah. Roy Evans memainkannya sebagai gelandang. Meski diturunkan sebagai gelandang, tetapi pada menit ke-50, Jamie Carragher, si Evertonian, sukses membuat seisi Anfield bergemuruh. Namun sayangnya, usai dirinya mencetak gol pertamanya, Roy Evans tak lagi menurunkan dirinya. Di musim 96-97, Jamie Carragher total hanya mencatatkan penampilan sebanyak 3 kali. Memasuki musim 97-98, di musim keduanya berseragam Liverpool, Jamie Carragher perlahan mulai mendapatkan tempat di tim utama. Ia berhasil mencatatkan penampilan sebanyak 23 kali. Dari 23 kali penampilannya itu, posisi yang dimainkannya tidak menentu. Kadang ia bermain sebagai bek tengah, bek sayap, ataupun gelandang bertahan. Dimainkannya Jamie Carragher di berbagai posisi, bukan karena itu tempat kosong yang tersedia untuknya. Akan tetapi, alasan mengapa ia dimainkan di berbagai macam posisi, karena memang itu adalah bakat yang dimilikinya. Jamie Carragher adalah tipikal pemain yang serba bisa. Dia bisa bermain di posisi manapun itu, khususnya di lini tengah dan lini pertahanan. Dan karena bakat yang dimilikinya itu, di tahun-tahun awal karirnya, Jamie Carragher bermain di berbagai macam posisi. Di musim 98-99, ia lebih sering dimainkan sebagai bek tengah. Di musim 99-2000, ia lebih sering dimainkan sebagai bek kanan. Dan di musim 2000-2001, ia dimainkan sebagai bek kiri sesuai dengan keinginannya. Dan karena bermain sesuai dengan keinginannya itu, akhirnya Jamie Carragher berhasil memenangkan sebuah piala bersama Liverpool. Di musim 2000-2001, Jamie Carragher berhasil membantu Liverpool menjuarai UEFA Cup, FA Cup, dan Piala Liga. Selain 3 piala itu, beberapa bulan setelahnya, 2 piala lagi didapatkan Jamie Carragher. Dan selepas memenangkan piala-piala tersebut, posisi Jamie Carragher di Liverpool benar-benar tak tergantikan. Akan tetapi, di musim 2003-2004, Jamie Carragher dipaksa untuk menepi.
Perannya digantikan untuk sementara waktu usai dirinya menerima tackle keras dari Lucas Neal. On the right leg of Jamie Carragher. That looks a serious injury. Oh, that's disgraceful from Lucas Neal. Good decision by the referee. Dan selepas 6 bulan lamanya menepi, Jamie Carragher akhirnya comeback. Meski 6 bulan lamanya ia tidak bermain, tetapi itu tidak membuatnya kehilangan tempat di tim utama. Selepas menjalani laga comeback-nya itu, Carragher kembali mengisi posisinya. Ia masih menjadi pilihan utama. Ia masih dipercaya Gerard Houllier untuk menjadi bek sayap Liverpool. Namun sayangnya, meski kembali mendapatkan tempatnya, tetapi di musim 2003-2004 tidak ada satupun piala yang didapatkannya. Selain itu, di musim tersebut adalah musim terakhir dirinya berada di bawah asuhan Gerard Houllier. Houllier yang telah memberikan 6 piala harus berpisah dengan Liverpool usai musim 2003-2004 berakhir. Bagi Carragher, Gerard Houllier adalah sosok pelatih yang sangat berarti dalam perjalanan karirnya. Sebab di awal kepemimpinan pelatih berkebangsaan Prancis itu, para pemain muda mendapatkan tempat utama. Dan Carragher adalah salah satu di antara pemain muda lainnya yang mendapatkan kesempatan itu. Saya selalu merasa dekat dengannya, dan saya sangat menghormatinya. Ucap Kara memberikan pujian pada Houllier yang telah memberikan kisah indah dalam perjalanan karirnya. Memasuki musim 2004-2005, Liverpool memasuki era baru. Rafael Benitez resmi didatangkan untuk menggantikan peran Gerard Houllier. Mengetahui ada sosok baru di kursi pelatih, Kara pun harap-harap cemas karena bisa saja tempatnya di tim utama berpindah tangan. Dan pada kenyataannya pun memang benar, posisi bek sayap Liverpool tak lagi ditempati olehnya. Steve Finnan dan John Anrisa mengambil alih tempatnya. Meski tempatnya diambil alih, akan tetapi Jamie Carragher sebenarnya tidak sama sekali kehilangan tempat di tim utama Liverpool. Sebab Rafael Benitez menilai Carragher lebih tepat untuk menemani Semi Hyypiä sebagai bek tengah Liverpool. Dan racikan Benitez di lini pertahanan terbilang cukup sukses di kancah Eropa. Di musim 2004-2005 di Istanbul, The Reds sukses memenangkan Liga Champions usai comeback secara dramatis. Di bawah tangan dingin Rafael Benitez, Jamie Carragher kembali merasakan kisah indah dalam perjalanan karirnya. Selain itu, selain memenangkan banyak gelar, Jamie Carragher juga menjadi tembok yang kokoh untuk Liverpool. Dan berkat kepiawaiannya dalam mengawal lini pertahanan Liverpool, perannya pun benar-benar tak tergantikan. Jika ia dalam kondisi fit, maka sudah dipastikan di setiap musim yang dilewatinya, total penampilannya akan menyentuh angka 50 lebih. Hingga akhirnya, setelah terus-terusan menjadi pilihan utama, perlahan peran Jamie Carragher digantikan. Umur, strategi, dan kalah bersaing adalah beberapa faktor yang membuatnya tersisihkan. Di musim 2012-2013, sebuah keputusan pun diambil oleh Jamie Carragher. Musim ini akan menjadi musim terakhir saya di Liverpool, sekaligus musim terakhir saya sebagai pesepak bola profesional. Saya membuat pernyataan ini agar manajer tak perlu repot-repot memikirkan masa depan saya. Dan saya akan tetap melakukan yang terbaik hingga akhir musim nanti. Hingga akhirnya, tibalah saatnya di penghujung musim. Di pertandingan melawan QPR, Jamie Carragher, si Evertonian, memainkan laga terakhirnya, laga ke-737-nya untuk Liverpool. Di Liverpool, Carragher berhasil merasakan indahnya juara. Di Liverpool,
Carragher menjadi salah satu bek terbaik meski jumlah gol bunuh dirinya lebih banyak ketimbang koleksi golnya. Dan di Liverpool, Jamie Carragher cukup dihormati meski dirinya adalah seorang Evertonian. Itulah sepenggal perjalanan dari Jamie Carragher, seorang legenda Liverpool yang juga merupakan fans sejati dari Everton. Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21. Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.